Apa hukumnya makan berdiri sambil berjalan bagi orang yang sudah balik? Waktu saya mencicip buah tin di rumah Ustadz Kiai Haji Husnul Amal, di depan rumahnya ada buah tin di Bekasi. Saya ambil buah tin itu, karena tak ada kursi, makan saya berdiri. Di upload, di komen orang, makan berdiri, makan berdiri, makan berdiri. Saya tuliskan hadis tentang salaf makan berdiri. Ada riwayat salaf makan berdiri. Makan berdiri itu tidak haram, tapi tidak beradab. Saya kalau ada kursi, ada tempat duduk saya, karena tak ada tempat duduk. Itu pun pengecualian. Tapi alhamdulillah sempat kita menjelaskan. Yang terlanjur mengejek karena dia berarti dia tidak klarifikasi. Intinya makan berdiri itu kurang adab. Yang bagusnya duduk. Apa hukumnya laki-laki buang air kecil berdiri? Kalau antum arsitek, buatlah WC duduk. Secara medis, kalau jongkok, maka mangkoknya keluar habis semua. Habis. Tapi kalau berdiri, tak habis semua. Tersisa sedikit, tersisa sedikit, tersisa sedikit, tersisa sedikit. Menggumpal air kencing jadi batu, menyumbat saluran kemih. Secara medis, maka bagus jongkok. Secara fikih, kalau berdiri, terperci airnya ke kaki, ke celana, menimbulkan syak. Tapi tidak sampai haram. Mazhab Maliki makruh. Nah, maka yang paling bagus adalah WC jongkok. Kalau WC toiletnya WC duduk, jangan antum berdiri. Antum duduk macam di situ. Jangan pula antum jongkok di situ, pecah WC itu. Antum duduk. Duduk. Ya, nanti berdiri. Kalau terpaksa juga berdiri, kan tak terperci airnya Pak Ustaz, karena masuk ke lubang tuh. Iya, tapi kena tadi yang tak tumpah habis itu. Kalau antum jongkok, ditekannya perut dulu. Jongkok, kaki kiri ini menekan perut, kaki kanan lurus. Minta tolong jongkok. Jongkok. Di sini biar nampak. Nah, kaki ini menekan perut, kakinya lurus ke bawah. Kaki ini naik ke atas. Nah, yang ini lurus ke bawah. Nah, tapi tidak kena lantai, Nah, tak sampai ke bawah. Nampak? Ngadep ke saya biar nampak. Nah, ini menekan lambung, menekan air dalam. Ya. Habis itu balik yang itu ke sana. Habis dia keluar. Kalau tidak, kalau tak begitu, waktu antum berdiri menetes dia balik. Apalagi kalau keran sudah tak rapat. Sekali begini, macam menggoncang galon. Sekali begini, mendehem batuk. Habis dia bersih. Kalau tidak menetes. Kalau tertetes berarti najis. Makanya bab pertama sebelum babus kitabus sholah adalah toha, bersuci. Paham? Kalau ragu bawa kain sarung. Makanya saudara-saudara kita walaupun mereka kerjanya bawa mobil, truk, bis, asal berhenti di masjid tuh, keluar dari truk tuh saya tengok bawa sarung. Masuk ke toilet, gulung celana, sholat pakai sarung. Sarungnya suci, bersih. Ketika khutbah Jumat, khotib membaca doa. Apakah khotib mengangkat tangan? Khotib yang mengangkat tangan berdasarkan hadis Nabi mengangkat arisna. Sahabat Nabi yang di bawah menengok sampai kami nampak bayadhu ibtaihi, putih ketiak Nabi. Jadi jubah Nabi itu lengannya besar. Pernah tuh tengok jubah yang lengannya besar? Waktu diangkat ke atas, tempat itu. Nabi itu saking putihnya, ketiaknya putih. Orang sekarang muka putih, leher hitam. Rupanya salah skincare. Nabi itu ketiaknya putih, saking putihnya Nabi. Orang yang tidak mau mengangkat tangan waktu khutbah, kata dia hadis itu hanya khusus untuk istisqa. Di luar istisqa tidak. Jelas?
Yang tak mau mengangkat, kata dia hadis itu khusus istisqa, di luar istisqa. Yang mengangkat berdalil dengan hadis itu. Apakah jamaah mengaminkan dengan suara keras? Ikhtilaf. Sebagian dengan suara keras, sebagian dengan sir. Jadi kalau ada di sebelah mengaminkan dengan suara keras, pendapat ulama. Sebagian tidak mengaminkan sir, pendapat ulama. Yang tak pendapat ulama mana? Yang tidur. Itu tak ada pendapat. Pendapat dia sendiri. Satu tak. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Amin. Pendapat ulama. Pendapat ulama. Yang membayar zakat fitrah pakai beras, pendapat ulama. Yang membayar zakat fitrah pakai duit, pendapat ulama. Jangan bid'ahkan yang duit. Karena pakai beras juga bid'ah. Mana pernah Nabi bayar zakat pakai beras? Tidak pernah Nabi makan nasi. Sekalipun Nabi tak pernah pakai nasi. Nasi itu datang dari Asia Tenggara. Setelah muncul kapal laut, pergi orang ke sana membawa beras, baru orang makan nasi. Nabi makanannya gandum, kurma, susu kambing yang dijemur dikeringkan, mentega, sama anggur kecil yang dijemur kering, zabib namanya. Kita menyebutnya kismis. Itu makanan pokok orang. Mana dia makan nasi? Nabi tak makan nasi, Nabi tak makan gula. Minumannya susu, madu. Nabi tak minum kopi, Nabi tak minum teh. Makanya dia sehat. Mana pernah antum jumpa hadis Nabi meninggal kena diabetes? Ada. Nabi tidak menyampaikan tausiah karena jantung koroner, enggak ada. Sehat makanan. Hiduplah hidup cara Nabi.